Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helmi Sintawati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 2 Bondowoso. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Adapun tujuan pembelajaran khusus, yang pertama, CGP dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan dan ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Yang kedua, CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Adapun program yang akan saya jalankan yang berjudul Only Serum yang merupakan singkatan dari olahan limbah sekitar rumah dan sekolah sebagai upaya untuk menumbuhkan kepemimpinan murid, di mana melalui program daur ulang dan eco-printing. Tujuan program ini meningkatkan sikap aktif, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan optimis murid terhadap aset atau limbah sekitar rumah dan sekolah untuk pengelolaan hasil yang lebih bermanfaat. Sedangkan latar belakang dari pemilihan program ini yang pertama yaitu berdasarkan riset yang telah dilakukan terhadap koperasi di SMA Negeri 2 Bondowoso, di mana setiap harinya dapat menjual sekitar 100 botol plastik dan 58 gelas air mineral plastik setiap harinya, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kadar emisi karbon. Yang kedua, pemanfaatan daun-daunan tanaman yang sudah tidak lagi digunakan. Yang ketiga, SMA Negeri 2 Bondowoso memiliki taman dan tumbuhan yang beraneka ragam yang harus dirawat dan dipangkas secara berkala. Yang keempat, kepemimpinan murid harus dikembangkan dengan program yang berpihak pada murid untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Berikut tahapan Bagja pada tahap B dan A. Pada tahap B yaitu adalah buat pertanyaan utama dan tahap A yaitu adalah ambil pelajaran. Pertanyaan pada tahap buat pertanyaan utama. Bagaimana cara untuk meningkatkan sikap aktif, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan optimis murid dengan memanfaatkan aset yang ada di sekitar rumah dan lingkungan sekolah? Tindakan yang telah dilakukan pada tahap ini yaitu menyampaikan rencana program Only Serum dan diskusi bersama Kepala Sekolah Bapak Dr. Andes Jarimin MPD terkait keberadaan limbah atau sampah plastik serta tumbuhan yang sudah tidak terawat yang ada di sekitar sekolah, di mana keberadaan tersebut akan dimanfaatkan menjadi barang yang lebih bermanfaat. Selanjutnya, melakukan diskusi bersama beberapa guru mapel biologi, PKWU, dan guru matematika terkait keberadaan limbah atau sampah plastik serta tumbuhan yang sudah tidak terawat yang ada di sekitar sekolah, di mana keberadaan tersebut akan dimanfaatkan menjadi barang yang lebih bermanfaat. Tindakan yang telah dilakukan bersama murid yaitu adalah melibatkan murid dalam memberikan gambaran tentang limbah yang ada di sekitar rumah dan sekolah, sehingga murid memiliki ide-ide kreatif dan kritis tentang bagaimana agar limbah tersebut menjadi lebih bernilai dan bermanfaat. Adapun catatan refleksi pada tahap B setelah saya melakukan aksi nyata, di mana pada catatan refleksi ini terbagi menjadi 4, yaitu adalah tentang peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Yang pertama pada tahap peristiwa, Only Serum
atau olahan limbah sekitar rumah dan sekolah merupakan program yang bertujuan untuk melatih keterampilan tingkat tinggi atau bernalar kritis, kreatif, mandiri dalam menciptakan peluang terhadap limbah yang berfokus pada sampah plastik dan daun-daun tumbuhan yang sudah tidak terpakai untuk diolah, dimanfaatkan menjadi barang yang lebih bernilai. Perencanaan program ini menggunakan tahapan bagja yang diawali dengan melakukan kegiatan diskusi bersama kepala sekolah, rekan sejawat guru mapel matematika, biologi, dan mapel PKWU. Diskusi yang dilakukan terkait hal apa saja yang dapat meningkatkan sikap aktif, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan optimis murid dalam pemanfaatan limbah yang ada di sekitar mereka. Perasaan yang dirasakan setelah melakukan tahap diskusi bersama kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid, yaitu saya sangat optimis untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kepala sekolah memberikan respon yang positif dan mendukung program Only Rooms yang sudah saya rancang. Selain itu, dengan berdiskusi bersama rekan sejawat membuat saya semakin bersemangat karena banyak curah pendapat dan ide-ide cemerlang yang diperoleh dari hasil diskusi bersama rekan sejawat. Mendengarkan curah pendapat dan ide siswa dapat meningkatkan antusias siswa untuk saling memiliki tanggung jawab atas ketercapaian tujuan program yang diharapkan. Pembelajaran yang saya dapatkan pada tahap pelaksanaan aksi nyata buat pertanyaan utama yaitu pentingnya melakukan diskusi dengan pihak-pihak terkait yang ada di sekolah, terutama kepala sekolah dan rekan sejawat guru. Dengan kegiatan diskusi dapat saling bertukar informasi, saling berbagi pengalaman, serta memberikan dukungan, saran, dan ide yang membangun peningkatan kualitas program yang telah saya rancang. Selain itu, pentingnya melibatkan murid dalam setiap kegiatan dapat memfasilitasi murid untuk menyuarakan pendapatnya, menentukan pilihan yang mereka inginkan, sehingga tercipta suatu tanggung jawab murid untuk ikut serta dalam kepemilikan program yang dirancang dan dilaksanakan. Melalui kegiatan diskusi bersama warga sekolah, meliputi kepala sekolah, rekan sejawat, guru, dan murid, diharapkan program Only Room dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan secara maksimal dan berkualitas. Harapan dalam jangka panjang yaitu semoga program ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan konsisten hingga mampu menumbuhkan sikap positif terutama pada sikap kepemimpinan murid. Tahapan bagja berikutnya yaitu adalah tahap A, ambil pelajaran. Pertanyaan yang diajukan, apakah sudah ada kebijakan atau program sekolah yang mendukung kegiatan yang mampu meningkatkan sikap aktif, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan optimis murid dengan memanfaatkan aset limbah yang ada di sekitar rumah dan lingkungan sekolah. Selanjutnya, guru meminta murid untuk menuliskan hal apa saja yang menarik tentang kegiatan mengamati hasil daur ulang. Pada proses ini, murid juga menuangkan ide-ide kreatif mereka. Tindakan yang telah dilakukan pada tahap ini yaitu adalah guru mengajak murid untuk mengamati hasil karya kerajinan daur ulang pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan yang telah dilakukan oleh kakak kelas tingkat 11, di mana hasil daur ulang ini ada di tempat atau ruang prakarya. Selanjutnya, guru melakukan catatan refleksi terhadap tahap A yaitu ambil pelajaran, di mana tahap refleksi ini meliputi peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Setelah tahap pertama buat pertanyaan utama sudah saya lakukan, maka tahap selanjutnya saya harus mencari tahu tentang apa yang dapat saya lakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan sikap aktif,
kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan optimis murid dengan memanfaatkan aset yang ada di sekitar rumah dan lingkungan sekolah. Tahapan yang saya lakukan yaitu ambil pelajaran dengan mengajak murid bersama-sama mengamati hasil olah limbah atau daur ulang yang telah dilakukan sebelumnya oleh kakak kelasnya, yaitu siswa kelas 11. Hal ini akan menjadi suatu pemantik bagi murid untuk memunculkan ide-ide mereka terkait pengelolaan limbah atau daur ulang. Selain itu, untuk memudahkan ataupun memunculkan ide-ide murid tentang pemanfaatan limbah daun tumbuhan, maka guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mencari informasi tentang ekoprinting. Perasaan yang saya rasakan ketika melakukan pengamatan tentang hasil daur ulang dan diskusi terkait pengolahan limbah bersama murid di kelas adalah senang dan bersemangat. Hal ini dikarenakan pada tahap ini murid sangat antusias dalam mengamati hasil karya kakak kelas mereka sehingga memunculkan ide-ide kreatif mereka. Ide kreatif yang mereka miliki dituangkan dalam secari kertas dan ditempel pada papan pengumuman di kelas. Selain itu, perasaan takjub juga muncul ketika murid dapat mencari informasi tentang ekoprinting, di mana kegiatan ekoprinting ini merupakan hal baru bagi murid. Pembelajaran yang saya dapatkan pada tahap pelaksanaan aksi nyata ini yaitu kita sebagai guru memberikan ruang kepada murid untuk mengeksplor tentang apa yang ada pada pikiran dan ide mereka. Kita cukup memberikan fasilitas dan mendampingi kegiatan yang dilakukan oleh murid. Ternyata murid kita memiliki suatu ide pemikiran yang sangat luar biasa. Banyak ide-ide menarik yang muncul setelah kegiatan ini dilakukan. Misalkan, murid memiliki berbagai ide, teknik pembuatan ekoprinting dan daur ulang yang mereka temukan setelah kegiatan ini. Pada tahap ini banyak memberikan peluang murid untuk ikut serta dalam menyampaikan ide mereka, sehingga tanggung jawab dan kepemilikan murid diharapkan sudah terbentuk. Hingga pada tahap selanjutnya, sikap tersebut semakin berkembang dan meningkat secara maksimal dan berkualitas. Harapan dalam jangka panjang yaitu semoga program ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan konsisten hingga mampu menumbuhkan sikap positif terutama pada sikap kepemimpinan murid.